musik ini mengiringi kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Sebab saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan hadir di tempat ini, dan lawatan Tuhan sungguh sangat manis kentang. Mungkin kita hanya beberapa orang di tempat ini, tapi bukankah firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan hadir di tempat ini. Oleh sebab itu saudara-saudari, jangan lihat kiri kananmu, tetapi lihatlah, pandanglah Tuhan yang ada hari ini tengah-tengahmu. Rasakan hadirat Tuhan dan katakan dalam hatimu, saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Lebih lagi katakan, saat kau perlu. Ini adalah masyarakat tambah-tambah. Terus bernyanyi, terus bernyanyi, terus bernyanyi, terus bernyanyi. Lepaskan segala kekhawatiranmu, lepaskan segala kegalauanmu, lepaskan segala gelisah. Hari ini biarkan Tuhan melawan engkau, Bapak Ibu. Saat kau, Tuhan tahu. Saat Tuhan, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat hati kami bersyukur, Tuhan, saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu, Tuhan. Dalam setiap apapun masalah kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ketika firman-Mu berkata, janganlah hendaknya kami khawatir apapun juga, maka hari kami mau lepaskan segala kekhawatiran kami, segala kegelisahan kami, segala kegalauan hati kami letakkan Tuhan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan percaya jika Allah di pihak kami, maka siapa yang akan lawan kami? Apapun persoalan dalam hidup kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus punya jawaban, dan jawaban itu akan diberikan kepada kami setelah kami pulang dari tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau, Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Ya nggak apa-apa, sambil liling aja Pak Daniel ya, biar kita jangan terlalu kosong. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Aduh, seperti kata Pak Kipin tadi lemas sekali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik yang hari ini hadir secara onsite maupun nanti yang hadir secara online. Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Hari ini akan saya sharing kepada kita semua sebuah renungan yang saya harapkan secara pribadi bisa mengubah hati kita yang mungkin hari ini sedang gelisah, sedang khawatir, atau biasanya orang muda bilangnya istilahnya galau, ya, galau ya. Jadi Bapak Ibu yang datang ke sini atau saudara-saudara nanti yang nonton ini di rumah, hari ini ada yang sedang galau? Ada yang sedang galau atau semuanya aman-aman aja? Kalau yang galau coba angkat tangannya. Malu ya, ada yang senyum-senyum tapi dalam hati, Pak saya Pak, tapi saya tidak berani mengatakan karena saya malu. Dia tidak apa-apa. Saya juga galau. Datang ke tempat ini juga saya dengan kegalauan. Kenapa? Karena banyak persoalan di hidup kita yang belum kita terselesaikan. Ya, tapi ketika kita mau datang ke tempat ini adalah suatu pilihan bagi kita untuk kita serahkan segala kegalauan kita, segala kegelisahan kita kepada Tuhan. Jadi, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, berbahagialah engkau yang datang ke tempat ini. Karena hari ini yang mau saya bagikan adalah suatu vaksin anti galau seperti judul yang diberikan di grup kita.
Supaya apa? Ketika hari ini, habis dari hari ini, besok dan seterusnya, kita tidak lagi menjadi galau. Amin. Amin. Sebelum sampai ke sana, saya mau cerita-cerita dulu tentang Daud ya. Siapa di sini yang tidak tahu Daud? Kita semua tahu Daud. Tahu gelarnya Daud apa? Apa? Iya, orang yang dikasih Tuhan, orang yang berkenan pada Tuhan. Atau di dalam Alkitab dikatakan a man after God's own heart. Orang yang paling dekat dengan hatinya Tuhan, atau orang yang berkenan kepada hatinya Tuhan. Dan siapa yang memberikan gelar itu kepada Daud? Tuhan sendiri yang memberikan gelar itu kepada Daud. Bukanlah nabi atau rasul pada saat itu. Bukan sama sekali. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, nanti saudara bisa baca di rumah. Intinya adalah dikatakan di situ tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kalau saudara baca nanti Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu nggak ada Tuhan yang mengatakan seperti itu kepada seorang pribadi dunia ini selain daripada Daud. Catat ya, nanti ini nyambung ceritanya. Daud adalah orang yang berkenan pada Tuhan, a man after God's own heart. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi kepada Daud? Daud akhirnya berbuat dosa, Bapak Ibu. Bahkan seorang yang dikatakan Tuhan berkenan di hatinya dan Tuhan memberikan gelar itu kepada Daud, apa yang dilakukan Daud? Daud berbuat dosa, Bapak Ibu. Jadi nggak hanya saya dan Bapak Ibu yang berbuat dosa di tempat ini. Daud pun ternyata berbuat dosa. Tahu dosanya Daud apa? Ada yang tahu dosa Daud apa? Berzina dan membunuh. Benar. Nanti dalam 2 Samuel, makanya saya undang seluruhnya teman-teman semua baca firman Tuhan ya. Baca Alkitab ya. 2 minggu lalu saya datang di tempat ini, saya bilang baca firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sungguh indah. Sungguh indah Bapak Ibu. Begitu banyak ilham-ilham yang kita terima. Begitu banyak cara-cara yang Tuhan berikan kepada kita pribadi untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hidup ini. Makanya ada yang mengatakan, pernyataan yang mengatakan bahwa Alkitab adalah statement atau manual book. Jadi kalau misalnya saudara beli handphone ada manual booknya kan? Tapi saudara nggak pernah baca manual book itu kan? Nah demikian juga dengan hidup saudara Bapak Ibu. Manual book itu adalah Alkitab. Baca Alkitabnya. Dosa Daud adalah berzina dengan Batseba dan Daud membunuh suaminya yaitu Uria. Bayangin ya, Daud orang yang berkenan Tuhan, kemudian Daud berbuat dosa. Ini relevan dengan kita. Lalu apa akibat daripada Daud membunuh Uria dan berbuat zina terhadap Batseba? Daud akhirnya menerima konsekuensinya Bapak Ibu. Akhirnya 3 anaknya yang dimulai daripada yang pertama anaknya saya lupa namanya ya, tapi intinya anaknya yang pertama itu meninggal dunia karena tulah. Yang kedua anaknya Amnon juga meninggal, dan yang ketiga adalah Absalom. Absalom akhirnya mengkudeta Daud. Ya, tapi Daud tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah konsekuensi. Apa yang mau saya sampaikan sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Hati-hati dengan yang namanya dosa. Dosa yang hari ini mungkin kita bilang, aku nggak apa-apa, aku melakukan dosa tapi aku hidupnya diberkati. Tetap aku diberkati. Aku juga melihat orang sana hidupnya diberkati. Hati-hati yang namanya dosa. Daud, orang yang dikenan oleh Tuhan dan Tuhan mengatakan itu kepadanya berkali-kali. Apa yang terjadi? 3 anaknya mati loh. Absalom yang ini, yang saya ceritakan ke depan, mati. Kenapa? Karena tergantung di pohon tarbantin. Nanti saudara baca di 2 Samuel. Dia mati akhirnya tersangkut juga. Tapi Daud tahu bahwa segala sesuatu proses dalam hidupnya adalah karena dia harus menanggung konsekuensi dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kalau saudara hari ini mengatakan, nggak apa-apa berbuat dosa aja, ya silakan. Tapi someday, saudara, dalam waktunya Tuhan, kita tidak pernah tahu akan ada konsekuensi yang saudara tanggung. Sebab apa? Tuhan itu adalah just. Tuhan itu adil. Tuhan itu baik, iya. Tapi Tuhan juga konsekuen dengan janjinya. Dia katakan ketika kau berbuat salah, maka kau harus menanggung konsekuensinya. Bila perlu, kita datang berdoa kepada Tuhan. Seperti Daud berpuasa. Akhirnya, juga nanti dia akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Itu ada Salomo. Salomo adalah raja yang paling bijaksana. Tapi hati-hati dengan dosa. Ya, saudara bayangkan ketika saya baca renungan yang mau saya bawa kali ini pada hari ini adalah sakit banget jadi orang tua seperti Daud. Orang yang dikatakan berkenan pada Tuhan, tapi apa yang terjadi? Absalom itu anaknya mengkudeta dia. Bagaimana ceritanya ketika anak kita, ya mungkin bagi saudara yang belum punya anak ya,
Tapi bagaimana ceritanya ketika ada seorang anak mengkudeta bapaknya. Belum selesai tadi cerita dengan 2 anaknya yang mati sebelumnya, tiba-tiba Absalom akhirnya mengkudeta juga anaknya. Jadi saya mau katakan sekali lagi pada saudara adalah hati-hati dengan yang namanya dosa. Dosa itu kayak iklan Bapak Ibu ya. Pernah lihat iklannya coklat nggak? Iklan coklat itu overrated ya. Maksudnya overrated gimana? Iklannya itu di depan dikatakan bahwa coklat itu enak, coklat itu lembut, coklat itu manis. Tapi tahu nggak konsekuensi setelah makan coklat? Kebanyakan diabetes. Habis diabetes apa? Sakit kolesterol. Habis itu apa? Mati. Ya, ya. Boleh ketawa, nggak apa-apa. Tapi seperti itulah dosa. Ya, jadi dosa itu overrated. Iklannya mungkin di Jalan Sudirman sana besar banget iklannya, gitu loh. Tapi apa yang terjadi ketika kita entertain dosa? Ketika kita melakukan apa segala sesuatu tentang dosa, hati-hati dengan namanya konsekuensi. Saya bukan nakut-nakuti saudara, tapi itu yang terjadi dengan Daud. Bayangkan loh, Daud adalah orang yang berkenan pada Tuhan, tapi Daud harus menanggung konsekuensi dosanya. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, lalu hubungannya dengan galau di mana, Pak? Sabar ya. Saya udah melihat muka-muka yang bertanya, udah gak sabar, gimana Pak hubungannya dengan galau. Nah, galau itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Kemarin sebelum saya membuat renungan ini, saya baca galau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya pikiran yang kacau dan tidak karuan. Galau merupakan suatu bentuk perasaan yang kurang nyaman, gelisah, bingung, sedih, menyesal, dan sebagainya. Nah, pada saat saya baca galau, saya ingat kondisi-kondisi kita semua dan kondisi diri saya, dan saya ingat dengan renungan yang mau saya bawakan adalah kondisi hatinya Daud. Daud pada saat itu sangat-sangat galau. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Gitu loh. Saya udah katakan dari di awal, Absalom adalah anaknya Daud. Bagaimana mungkin hati seorang bapak yang sayang sama anaknya, kemudian anaknya memengkudeta bapaknya? Itu saya rasa suatu hal yang membuat hati semua orang tua, tanpa terkecuali orang tua yang normal ya. Ada orang tua yang gak normal, ya saya tahu. Orang tua yang normal semua pasti galau. Jangankan anaknya mengkudeta bapaknya, sedangkan anaknya melawan bapaknya aja pasti hatinya galau. Coba saudara bayangkan, pernahkah saudara melawan orang tua saudara, dan apa yang dirasakan orang tua saudara? Kegalauan. That's right, pada saat itu hati Daud sangat galau. Kita baca di 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14. Sambil tampilkan depan, saya baca di sini. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawai yang ada bersama-sama dengan di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, dan memukul kota ini dengan mata pedang. Lihat kan? Nanti saudara baca di 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14. Kalau bisa Kevin tampilkan di depan. Daud melarikan diri. Kenapa Daud melarikan diri? Tidak mau memerangi Absalom. Ya karena yang tadi saya bilang, ya jelaslah, mana ada bapak yang mau lawan anaknya. Gitu loh. Anak yang melawan bapak sering. Tapi ketika ada bapak yang mau berperang melawan anaknya, itu hampir gak ada di dunia ini. Ketika dikatakan hati seorang bapak, makanya Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang bapak kita, karena gak mungkin dia berperang dengan anaknya, gak mungkin dia berperang dengan saudara. Kalaupun saudara berbuat dosa, ya Tuhan mau banget tolong saudara gitu. Tapi Tuhan juga tahu bahwa di tengah kekudusannya, dia gak akan mungkin tolong saudara ketika saudara terus entertain yang namanya dosa ya. Pada saat itu, hal yang kurang lebih sama seperti Daud adalah seorang bapak yang normal nggak akan mau berperang dengan anaknya. Kenapa? Karena dia tahu dalam hati, dia tertuduh dalam hati. Dalam 2 Samuel 12 ayat 10 dikatakan, Nabi Nathan sudah menegur Daud bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Jadi apalagi konsekuensi dosa selain daripada intinya kita akan menerima suatu konsekuensi atas dosa kita. Yang kedua adalah hati kita akan merasa tertuduh. Pernah teman-teman saudara semua susah untuk berdoa nggak? Pernah susah untuk berdoa? Pasti susah untuk berdoa, pasti ada alasannya. Yang pertama, habis berbuat dosa, pasti susah untuk berdoa. Apakah itu dosa marah-marah? Apakah itu dosa menyakiti hati orang lain? Aku dosa berbuat zina terhadap diri sendiri ataupun orang lain? Ataupun kondisi-kondisi di sekitar kita yang membuat saudara susah berdoa.
Daud ini yang mau saya ceritakan ini relevan dengan kita. Saya ketika baca renungan ini saya merasa benar ya Tuhan ya. Kok kisah Daud ini kayak seperti ke saya ya. Ketika saya marah dengan istri saya, ketika saya marah dengan anak-anak saya, ketika saya marah dengan orang-orang di sekitar saya galau dan saya sulit untuk berdoa. Nggak tahu kenapa. Ya, hati kita merasa tertuduh. Nanti ke depan kita coba bahas ya. Itu ada peperangan roh ya istilahnya. Di dunia ini ada yang namanya roh-roh yang tidak suka kita dekat sama Tuhan. Nanti dia akan mendakwah kita mengatakan, Dian, kau baru berbuat dosa. Ngapain kau berdoa sama Tuhan? Hari ini juga kau minta ampun, besok lakukan lagi. Sering gak merasa seperti itu? Wita, hari ini kau berbohong. Contoh, ngapain kau berdoa sama Tuhan? Apa mau Tuhan dengerin doamu? Gitu loh. Contohnya. Terus akhirnya kita gak berdoa. Oh udahlah, Tuhan gak mau dengerin doaku. Salah saudara. Ketika kita berdosa, datang sama Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Saya mau sampaikan hari ini kepada saudara, apa yang dilakukan Daud ketika dia berdosa dan ketika dia merasa tertuduh hatinya apa? Datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Bukan justru ketika aku berdosa, nggak usah lah Pak, aku berdosa, aku nggak mau lagi datang ke community prayer HOG. Aku berdosa, nggak pantas aku datang ke tempat. Jangan. Hari Minggu nggak usah lagi aku gereja Pak. Kenapa? Aku udah berdosa Pak Pendeta. Aku udah berdosa Pak Raffles, nggak usah lagi aku mau berdoa Pak Raffles, nggak usah lagi aku saktur dan segala macam. Kenapa? Karena aku berdosa. Mana mungkin Tuhan mau mendengarkan doa? Salah Bapak Ibu. Itu kerjaan setan. Itu peperangan roh. Justru ketika kita berbuat dosa, bertobat dari dosamu, tinggalkan dosamu, datang sama Tuhan, balik sama Tuhan. Tuhan, aku berdosa, aku minta ampun Tuhan. Nggak usah janji-janji, lakukan aja. Ya, nggak usah janji-janji, nggak usah misalnya ketika datang sama Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku janji lagi gak berbuat dosa, aku nggak mau marah-marah, nggak usah. Datang aja. Ketika hatimu sulit untuk berdoa, berdoa aja. Saudara pernah mendengar kata-kata korban pujian? Kenapa dikatakan korban pujian? Korban artinya ada yang dikorbankan. Kalau saudara datang memuji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, hati yang bersukacita, itu namanya korban nggak? Enggak. Tapi ketika saudara datang sama Tuhan dengan mengorbankan segala sesuatu kesulitan dalam hidup saudara, cari terus Tuhan, cari terus Tuhan. Itu yang namanya korban. Makanya korban pujian itu diterima oleh Tuhan. Makanya persembahan Habel sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan pengorbanan yang terbaik. Tuhan, aku nggak mampu. Yes, I know aku nggak mampu. Diriku nggak mampu. Tapi saya mau tanya, kau merasa nggak mampu? Tuhanmu mampu nggak? Mampu saudara. Terus kenapa saudara merasa nggak mampu? Tuhanmu mampu loh. Jangan pandang dirimu, kan aku udah lihat. 2 minggu lalu saya udah ngomong sini. Kalau ada masalah jangan takut. Kenapa? Jangan pandang dirimu. Pandang siapa? Pandang siapa? Nggak ada yang jawab. Pandang siapa? Pandang Tuhan. Pandang Tuhan, jangan pandang dirimu. Ya, Bapak Ibu, itu yang dilakukan Daud. Ketika Daud merasa galau, Daud datang bermazmur pada Tuhan. Seperti yang kita katakan tadi, korban pujian dia naikkan kepada Tuhan. Dia menghadapi musuhnya, yaitu Absalom. Di satu sisi dia bukan gak mampu berperang melawan Absalom. Mampu dia berperang, tapi di hatinya merasa tertuduh. Yang kedua, dia juga tahu ini merupakan konsekuensi atas dosanya yang udah lalu. Dia letakkan di Tuhan. Itu judulnya pada saat itu perikopnya Mazmur 3 kalau nggak salah, nyanyian pagi saat menghadapi musuh. Nanti saudara baca. Boleh saudara juga buka handphone saudara. Itu nyanyian pagi menghadapi musuh. Karena nggak tahu lagi Daud harus ngapain terhadap Absalom. Ya. Ketika kita berdosa, ketika saudara apapun persoalannya, mau berdosa maupun tidak berdosa, yang pertama bermazmur pada Tuhan. Ya. Yang pertama tadi hati-hati terhadap dosa. Yang ketika kita berdosa ataupun tidak berdosa, datang kepada Tuhan, bermazmur pada Tuhan apapun persoalan. Nah, itu yang 2 poin penting. Nah, berikutnya, vaksinnya apa Pak? Oke, vaksin anti galau dari Mazmur 3 yang berjudul nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Coba kita buka dulu ayat 2 dan 3, sama-sama kita mau baca. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini doanya ya, ketika dia dikejar Absalom ya. Berkata tentang